Aku itu disabled. Aku mempunyai disabilitas, gak cuma satu tapi 3. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Aku minta maaf dulu sebelumnya, karena udah 1 tahun lamanya aku gak pernah upload video. Tapi aku punya alasan yang bagus. Karena 1 tahun kemarin itu aku fokus ke skripsi dan akhirnya Januari kemarin aku berhasil lulus. Terus sekarang karena udah ada waktu lagi, so I'm back in the game. Aku bakal usahain upload video sesering mungkin. Semoga bukan cuma niat tapi dilaksanakan. Amin. So, di video kali ini akan berbeda dari video sebelumnya, di mana aku duduk dan kasih kalian tutorial makeup, which is not so professional tutorial makeup, ataupun challenge. Nah, kali ini sesuai sama judul videonya, story time, jadi aku mau berbagi cerita sama kalian. Sebelum kita mulai ceritanya, mungkin buat yang belum tahu, aku itu disabled. Aku nggak bisa jalan. Aku punya skoliosis, which is why aku duduk itu miring. Kalau kalian lihat, pundak aku sini lebih tinggi sebelah daripada yang sini. Skoliosis. Terus yang terakhir aku pakai tracheostomy untuk bantu aku napas. Jadi waktu itu aku pernah bikin Q&A di IG dan aku udah jawab sih sebenarnya. Tapi kalau ya yang namanya di IG ya gitu, singkat, jelas, padat. Ngasih singkat, padat, dan jelas. Nah, singkat, padat, dan jelas. Aku mau jawab lagi pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kali ini tuh kalau bisa sedetail mungkin, karena video. So, I think videonya bakal panjang banget. Maaf kalau yang nggak tertarik. Kalau yang masih stay, terima kasih banyak. Kita langsung mulai aja ya. Oh iya, buat yang mau lihat langsung pertanyaan-pertanyaannya, bisa langsung ke IG aku @maurinkartika. Di situ aku udah ada bikin highlight tentang Q&A ini. Nama highlightnya juga Q&A. Jadi kalian bisa lihat di situ udah ada jawabannya juga sih, yang singkat, padat, dan jelas tadi itu. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Jelasin satu persatu dong, Mo, dengan bahasa yang mudah dimengerti orang awam ya. Sebenarnya nanya gini ada 2, dan satu lagi tuh pakai bahasa Inggris. Would you briefly explain why you are in a wheelchair? Can you feel your legs? Can the scoliosis surgery help you? Jadi aku coba mulai jelasin dari gak bisa jalan. Sebenarnya aku itu lahir baby yang sehat, terbilang sehat lah ya. Tapi aku lahir itu prematur, 8 bulan apa 7 bulan, aku lupa. Antara itulah ya. Terus aku lahir itu sesar, karena kalau kata mamaku, dokternya bilang tuh aku ngelilit diri sendiri dan kelilit tali pusar. Jadi posisi aku tuh dulu pas baby, tangannya kayak naik ke sini, terus kakinya tuh masuk ke ini, apa namanya, rongga-rongga tangannya ini loh. Jadi ya ngomong sesar. Terus udah gitu pas umurnya baby belajar jalan, aku ditaruh sama mamaku di baby walker. Tapi pas diamatin, tiap kali aku mau berdiri tuh gak bisa gitu loh. Berdiri jatuh lagi, gitu terus. Kayak kakinya tuh sebelah gak kuat. Mamaku curiga dan dibawalah aku ke rumah sakit, diperiksain ke dokter.
Dan ternyata benar, motorik kaki aku, syaraf motoriknya itu lemah. Makanya aku jadi sulit untuk jalan. Harusnya sih diterapi. Dan menurut dokter dulu tuh dengan terapi harusnya aku bisa jalan. Dan emang dulu pas masih kecil sampai SD gitu, aku masih bisa jalan merambat. Jadi pegangan tembok, pegangan meja, pakai walker, pakai tongkat itu aku bisa. Tapi makin gede aku makin males. Karena mungkin dari kecil aku udah banyak terapi ya, jadinya ya nggak, bukan alasan juga sih saudara. Uh, intinya aku males terapi dan jadinya aku makin lemas. Ujung-ujungnya aku harus pakai kursi roda. Jadi itu alasannya, bukan alasan, itu cerita dibalik kenapa aku nggak bisa jalan dan aku pakai kursi roda. Mungkin banyak orang kira aku kena polio, tapi dokter bilang tuh bukan polio. Karena kalau polio itu setauku kan bener-bener gak bisa gerakin kakinya dan gak bisa ngerasain apa-apa di kakinya. Kalau aku itu bisa. Aku masih bisa ngerasain geli, kalau digelitikin gitu ya. Dicubit pun masih sakit. Terus kalau misalkan aku duduk tempat tinggi, yang kakinya gantung, aku masih bisa goyang-goyangin kaki. Depan belakang gitu. Bisa. Geser-geser kaki kayak naik turun gini juga aku masih bisa. Cuma nggak ada tenaga aja gitu. Buat berdiri gitu-gitu tuh aku nggak bisa. Kalau ditanya apa nama gangguannya, aku sendiri sampai sekarang setua ini pun nggak tahu. Pokoknya yang aku tahu itu syaraf motorik aku itu lemah. Gitu. Selanjutnya itu skoliosis. Nah, skoliosis itu mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu. Jadi skoliosis itu dimana posisi tulang belakang yang harusnya lurus, tapi ini malah miring, bengkok gitu. Nah, miringnya itu tuh bisa jadi kelihatan seperti huruf C atau S. Nah, aku sendiri itu skoliosisnya itu miringnya tuh bentuk S. Ketahuan itu pas SD, kira-kira kelas 5. Terus ke dokter, aku langsung disuruh pakai brace. Kayak gini. Pakai brace, hard brace. Dan itu super nggak nyaman. Dan bandelnya aku lagi, selain aku malas terapi buat jalan, aku juga malas pakai brace. Harusnya brace itu dipakai seenggaknya 20 jam sehari. Aku cuma pakai 4-5. Ya paling lama 5 jam lah. Atau 6. Aku lupa. Sekitar segitu. Tapi karena emang brace tuh gak senyaman itu. Sakit banget. Terus karena aku gak bisa jalan kan aku sering digendong. Nah, brace itu tiap kali aku diangkat, digendong, brace-nya yang tadinya harusnya cuma sampai sini, itu tuh naik bisa ke sini. Jadi kena leher. Duk gitu, terkena dagu. Pas diangkat tuh kena dagu gitu kan, terus nyakek leher. Terus udah gitu, begitu ditaruh lagi, yang harusnya di sini naik dong, ya kan, ke sini misalkan. Ya seginilah, naik ke sini lah gitu ya. Begitu udah ditaruh, udah duduk, naik ke sini dan harus diturunin. Posisinya itu duduk kan. Ya langsung diturunin gitu aja dong. Turunin, jadinya kejepit. Kadang suka kejepit paha. Terus pahanya jadi biru-biru. Jadi gak nyaman itu. Selain itu punggung juga suka, karena punggungnya miringnya itu ditekan, jadi ya sakit. Suka biru. Bawah ketiak sini yang disangga harus naik, itu juga sakit. Itulah ya, nggak nyaman itu. Jadi aku bandel, aku nggak mau pakai. Ya jadi karena aku malas pakai brace itu, skoliosisnya pun jadi tambah parah. Miringnya dari cuma 30, 40, 50 sampai ujung-ujungnya umur 19 tahun kemarin aku miring udah sampai 120 derajat. Mau nggak mau,
dokter suruh operasi. Jadi aku pun umur 19 itu aku operasi, dan sekarang pun nggak bisa tegak lurus karena umurnya udah, anggapannya udah dewasa, tulangnya udah mulai kaku dan miringnya udah kelihatan parah. Jadi cuma dibenerin 50 derajat, jadi 70-an. Mending tentang skoliosis, nanti kalau kalian mau tahu soal operasi, perkembangannya segala macem, aku bikin video aja terpisah, dan aku akan dedicate video itu khusus untuk skoliosis. Kalau kalian tertarik, nanti aku bikinin, komen aja di bawah ya. Yang terakhir itu terus tracheostomy. Aku pakai tracheostomy itu tahun 2014 karena tiba-tiba aku nggak bisa napas. Aku sakit terus aku nggak bisa napas, bawa ke rumah sakit, masuk ICU. Ternyata di paru-paru aku itu banyak lendirnya banget, dan paru-paru aku karena skoliosis lagi sebelah jadi lebih kecil. Jadi aku tuh nggak kuat batuk buat buang lendir dahak yang ada gitu loh. Nggak bisa tuh, aku udah emang dari dulu tuh nggak bisa batuk. Ini kalau batuk kayak kucing kejepit kalau kata teman-temanku. Terus masuklah ICU, udah sampai mau 10 hari. Dokter bilang kalau aku mau keluar dari ICU karena napasnya masih dibantu pakai mesin, nggak kuat napas sendiri. Aku dianjurkan untuk pakai tracheostomy. Jadi pakai tracheostomy. Sebenarnya sih awalnya cuma pikiran untuk sementara sampai aku kuat batuk, tapi sampai sekarang aku masih nggak bisa batuk sendiri dan buang dahak. Sebenarnya kalau napas sih udah ini tutup, bisa napas, bisa ngobrol gitu kan, tapi kalau aku mau batuk aku masih nggak bisa. Jadi dokternya pun masih takut untuk lepas tracheostomy. Jadi intinya tracheostomy itu alat untuk ngebantu pernapasan. Kayak kalau kalian nonton film-film medical atau action yang ada orang nggak bisa napas terus dibolongin, ini dia gitu. Nah terus ada orang yang nanya ke aku, kalau makan pakai tracheostomy gitu makanannya nggak keluar lewat sini? Nggak sayang. Jadi saluran napas sama saluran makan itu beda ya. Ini aku ambil source-nya dari Google. Kayak begini. Beda kan? Satu buat napas, satu buat makan. Jadi ya kalau makan nggak akan keluar dari sini, kecuali kalau aku tersedak. Tersedak itu kan berarti masuk ke makanannya, masuk ke saluran napas gitu kan. Tapi untungnya sih belum pernah sampai sekarang ya. Puji Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. How do you speak with tracheostomy? Jadi mungkin yang nggak tahu, kalau pakai tracheostomy itu belum tentu bisa ngomong. Tergantung pita suara kalian terganggu apa enggak. Kalau aku sih enggak ya. Jadi itu aku masih bisa ngomong. Jadi gimana caranya aku bisa ngomong? Ya begini, tracheostomy-nya ditutup. Jadi itu ya, kalau kita napas pakai tracheostomy, emang kita jadi nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena kan pita suara itu di atas sini ya, kalau nggak salah. Tapi pokoknya di atas rongga ini. Jadi kalau kita pakai tracheostomy, napasnya lewat tracheostomy maksudnya, karena udaranya keluar masuknya lewat sini, nggak nyampe dong ke pita suara. Jadi pita suaranya nggak getar kan, makanya jadi nggak muncul suara. Aku coba lepas dan aku teriak. Oke, benar nih. Nggak ada suaranya gitu loh. Kalau ditutup, gitu, ada suaranya. Maaf, annoying. Terus aku jadi napasnya gimana, ngomongnya gimana ya? Caranya ya kalau nggak aku tutup pakai ini,
tutup biru yang datang sama tracheostominya, ya aku tutup pakai jari aku sendiri kayak begini. Kalau dibuka ya hilang suaranya. Jadi gitu caranya aku bisa ngomong. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau saluran napasnya ditutup pakai tutup biru itu supaya bisa ngomong, jadi nanti napasnya lewat mana? Ya kalau ininya ditutup, napasnya lewat hidung lagi. Karena kayak tadi aku bilang sebenarnya kan aku itu udah nggak ada masalah sama pernapasan, tapi karena paru-paru aku kecil sebelah, tenaga aku itu nggak kuat buat batuk buang dahak. Makanya jadi dokter belum berani lepas traku aku itu. Tapi sebenarnya di luar negeri itu ada alat lagi lain tutup kayak gini tapi enggak. Kalau ini kan tutupnya rapet nih, gak fokus, tutupnya rapet ya. Nah kalau di luar negeri itu ada yang tutupnya itu tuh khusus buat bisa ngomong. Jadi dia, aku coba cari, namanya itu speaking valve kayak begini. Gak ada di Indonesia, atau aku yang nggak nemu, aku nggak tahu. Kalau pakai alat ini, jadi napasnya itu tetap lewat dari tracheostomy ini. Jadi udara yang masuk lewat sini, tapi keluarnya lewat hidung. Jadi orang-orang yang pakai alat itu tuh masih bisa ngomong gitu. Tapi kalau pakai ini ditutup ya napasnya lewat hidung lagi gitu loh.